awamiri ustadzih illa ayya'murahu bil manahi. Wajib atas pelajar imtithalu awamiri ustadzih, melaksanakan perintah-perintah gurunya. Imtithalu awamiri ustadzih. Kita selaku pelajar nih, ana selaku pelajar yang sedang menuntut ilmu kepada guru kita, maka ada kewajiban yaitu taat kepada mereka, diantaranya melakukan perintah-perintah mereka. Illa kecuali an ya'murahu bil manahi, kecuali kalau guru memerintahkan kita kepada hal-hal yang dilarang. Fa innahu yukhalifuh, maka sesungguhnya hal itu harus ditolak kalau memerintahkan kepada hal yang dilarang. Ya, seperti misalkan ya guru bukannya nyuruh kebaikan malah nyuruh hal-hal yang dilarang, ya itu kita tolak, wajib kita tolak. Wa yajibu 'alal muta'allim, dan wajib pula atas seorang pelajar ta'zimul ilmi wa ahlihi wa ustadzih, mengagungkan ilmu. Kita nih pelajar wajib mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu, wa ustadzih, dan gurunya. Kita wajib ya mengagungkan ilmu, mengagungkan ahli ilmu, dan mengagungkan guru. I'lam, ketahuilah, bi annal muta'allima la yanalul ilma wa la yantafi' bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya muta'allim, ya, bahwa sesungguhnya pelajar la yanalul ilma, enggak akan mendapatkan, enggak akan memperoleh ilmu, wala yantafi'u bihi, dan dia enggak akan bisa memanfaatkan itu ilmu, illa bi ta'zimil ilmi wa ahlih, kecuali dengan mengagungkan ilmu dan ahli ilmu, wa bi ta'zimi ustadzih, dan dengan mengagungkan gurunya. Nggak bisa dia memperoleh ilmu, nggak bisa memanfaatkan ilmu, seperti yang pernah saya sampaikan, al ilmu bita'allum wan naf'u birridha. Nah, memanfaatkan atau kemanfaatan ilmu diraih dengan keridhaan guru. Qila ma wasala man wasal illa bil hurmah. Ma wasala man wasal, nggak ada yang sampai, ya, nggak ada atau tidak akan sampai apa? Maksudnya nggak akan sampai ke derajat yang tinggi, man wasala, orang yang telah sampai, illa bil hurmah, kecuali dengan penghormatan. Artinya orang yang udah sampai kepada derajat, ya, orang yang sampai kepada derajat yang tinggi, dia sampai ke derajat itu karena penghormatannya kepada ilmu, kepada ahli ilmu, dan kepada guru mereka. Orang-orang alim yang sampai pada derajat tinggi, mereka di dalam perjalanan pengembaraan belajarnya, mereka telah mengagungkan ilmu, mengagungkan ahli ilmu, dan mengagungkan gurunya, sehingga sampai kepada derajat yang tinggi dengan penghormatan. Kalau kita bicara masalah guru, ada sebuah keterangan, ya, yang pernah juga saya sampaikan berkaitan dengan menghormati guru. Jadi di dalam kitab Adab Sulukil Murid, itu Imam Haddad mengatakan paling bahayanya, ya, bagi seorang murid adalah berubahnya hati gurunya kepadanya, yang seandainya seluruh wali dari timur sampai barat ingin memperbaiki keadaan si murid, niscaya nggak akan mampu itu. Mereka para wali dari timur sampai barat nggak akan mampu kecuali gurunya sendiri udah redho sama dia. Coba bayangkan kalau hati guru udah berubah sama kita nih pelajar, guru kita berubah hatinya sama kita, ya, maka nggak ada yang bisa memperbaiki kita. Walaupun wali dari timur sampai barat nggak bisa, kecuali guru kita sendiri udah redho lagi sama kita. Hati-hati, ya. Bahkan
Imam Nawawi di dalam kitab At-Tahdzibnya mengatakan uququl walidain tamhuhu at-taubatu wa uququl ustadzin la yamhuhu syai' al-battah. Imam Nawawi mengatakan durhaka sama orang tua masih bisa terhapus dengan taubat. Durhaka sama para guru-guru la yamhuhu, nggak ada yang bisa menghapusnya. Sesuatu pun nggak ada yang bisa menghapusnya, ya, sama sekali. Ya, kecuali udah redho lagi tuh guru. Nah, ini yang kita ngeri. Makanya sampai ada yang mengatakan Anda tuh, ya ada gitu orang yang mengatakan, mudah-mudahan ini benar murni tulus dari hati Anda. Ustaz Taufik itu nggak akan taat sama siapa-siapa kecuali kalau udah gurunya sendiri yang nyuruh. Ya, ada yang berkata seperti itu. Tapi semua itu Anda lakukan karena setelah Anda tahu akan keterangan-keterangan ini. Ya, akan keterangan-keterangan ini. Karena Anda nggak mau terputus keberkahan dari Anda punya guru. Jadi, ya itu seperti itu. Ya. Kita lanjut. I'lam, bukan i'lam. Tadi mana? Bil hurmah ya. Illa bil hurmah. Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Dan tidak akan jatuh orang yang jatuh illa bitarkil hurmah, kecuali orang itu udah meninggalkan penghormatan. Nggak akan jatuh orang yang telah jatuh, ya, kecuali dia udah nggak meninggalkan penghormatan kepada gurunya. Ngaliyadzubillah, terjaga ini, ya. Wakila, ada juga yang mengatakan al-hurmah khairun minat ta'ah. Penghormatan itu khairun, lebih baik daripada ketaatan. Penghormatan itu lebih baik daripada ketaatan. Maksudnya apa? Kok bisa? Ya, penghormatan kita kepada guru kita, ya, itu masih lebih baik ketimbang ketaatan, tapi ketaatan yang tidak disertai dengan ketulusan. Kalau bukan guru yang nyuruh mah gue ogah ini. Ini salah satu bukti kalau ketaatannya nggak tulus. Kalau bukan guru ini gue ogah amat ini, ya sayang aja. Nah, jadi penghormatan lebih baik, ya. Misal ya, kita hormat. Kita agak jauh, kok lu kayaknya jauh sih sama guru. Jauh secara zahir, tapi hati ta'alluq, bergantung, berkait, berhubungan, ya, ta'allaq. Kalau hati saling berhubungan, tapi walaupun zahirnya kita rada jauh, ya, itu masih lebih baik ketimbang deket, tapi ketulusannya kagak ada. Waliyadzubillah. Ya. Ala yara, apakah engkau enggak ngelihat? Annal insan la yakfuru bil ma'siyah, bahwa sesungguhnya manusia itu enggak jadi kafir karena kemaksiatan. Walakin yakfuru bistighfafiha, akan tetapi dia bisa kufur dengan sebab meremehkan kemaksiatan. Ya. Dia, ya, artinya dia enggak ada penghormatan kepada artinya dia enggak kita enggak taat, enggak menyebabkan kita durhaka. Kalau ketaatan kita itu, ya, misalkan karena ketidaktulusan, tapi penghormatan yang kita lakukan, ya, tidak disertai dengan meremehkan, maka ini bisa lebih baik, enggak menjadikan kufur. Ya, saya ulang biar jelas. Manusia itu ngelakuin maksiat, nggak lantas orang ini jadi kufur, tapi ngeremehin maksiat, ya, itu dia, ya, bisa jadi kufur gara-gara ngeremehin. Baru maksiat begini, gua kerjain aja, ya, gara-gara ngeremehin maksiat, jadi bisa kufur, itu. Artinya kalau kita nggak ada penghormatan, ya, itu bisa menjadikan kita kufur.
Artinya di sini adalah ingkar kepada keutamaan guru, mengingkari keutamaan guru. Waliyadzubillah. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul ustad, dan di antara pengagungan ilmu yaitu mengagungkan guru. Jadi ketika kita mengagungkan guru, maka itu termasuk mengagungkan ilmu. Qala Ali radhiyallahu anhu, ana 'abdun man 'allamani harfan. Nah, ini ada keterangan dari Sayyidina Ali, ana 'abdun, kata Sayyidina Ali, aku adalah budak, hamba. Buat siapa? Man 'allamani harfan, kepada orang yang mengajari aku akan satu huruf. Aku ini budaknya orang yang ngajarin aku walaupun cuma satu huruf. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, dan telah berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an, man 'allamani harfan, siapa orang yang mengajari aku satu huruf, faqad sayyarani 'abdan, maka sungguh dia telah menjadikan aku hamba, budak. Siapa orang yang mengajariku satu huruf, dia telah menjadikan aku budak. Insya'a ba'a, kalau dia mau dia jual saya. Wa insya'a khadam, kalau dia mau dia jadikan saya pelayan, khidmah. Ya, khidmah, khadama, dari kata khadama, khidmah. Nah, ini sekali lagi ana di sini memposisikan sebagai muta'alim juga, pelajar juga, biar nggak subjektif ya. Karena ya ana masih punya guru. Jadi bagaimana kita nih semua bisa menjaga ya agar selalu memberi penghormatan, mengagungkan kita punya guru ya, hatta anaknya guru. Makanya semalam kita ketika ada acara di rumah Pak Haris malam, yang hadir itu kan anaknya guru. Makanya saya kasih tahu ke teman-teman, ayo, salah satu menghormati, memuliakan guru adalah dengan cara menghormati anaknya guru. Ini anaknya guru yang lagi datang, ayo ramaikan. Kan saya bilang gitu. Kemudian wa ni'ma ma qila, dan sebaik-baik apa yang dikatakan, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallim wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimin. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Ra'aitu, aku telah melihat, ahaqqal haqq, hak yang paling berhak ya adalah haknya guru. Hak yang paling berhak adalah haknya guru. Wa aujabahu hifdzan ala kulli muslim, dan kewajiban untuk menjaganya adalah atas setiap orang muslim. Kewajiban menjaga hak ya, yang paling hak adalah haknya guru, dan kewajiban itu wajib atas setiap orang muslim. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan, sungguh haqqa ya, sungguh berhak ayyuhda ilaihi karamatan, untuk diberikan kepadanya, kepada muallim karamatan, penghormatan. Sungguh berhak, sungguh pantas untuk memberikan kepada guru penghormatan. Kenapa? Li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin, dengan ta'limi harfin wahid, dengan mengajari satu huruf, alfu dirham, 1000 dirham. Ini kalau kalau penghormatan itu dinilai dengan dirham ya, satu huruf dinilai 1000 dirham. Insyaallah kita udah diajarin sama guru kita berapa banyak ya, dan rasanya memang belum cukup untuk kita bukan mengganti ya, karena kita nggak akan bisa mengganti apa yang udah guru-guru kita ajarkan, tapi paling tidak mantesin, bahasa ininya belum cukup kita untuk mantesin aja belum. Kenapa? Ya kalau hitungannya seperti ini, satu huruf 1000 dirham ya kan, belum cukup untuk mantesin kita punya guru. Tapi ya kita hanya semampu kita, dan ini bukan artinya kewajiban yang kalau nggak memberikan satu huruf 1 dirham, 1000 dirham ya. Kalau nggak diberikan satu huruf 1 dirham, maka karena ini wajib, maka
yang nggak melakukan itu berdosa. Ini nggak seperti itu, ya. Ini nggak seperti itu. Artinya, ya kalau memang bisa seperti itu silahkan. Gitu. Kalau nggak bisa, ya berusaha untuk mantesin aja dah dulu. Gitu. Saya dulu, ini cerita sedikit. Waktu saya masih kerja di Gramedia, Gramedia alias tukang asongan. Ya, Anda punya guru tahu bahwa penghasilan Anda pas-pasan. Anda ngumpulin sedikit, mau ngasih apa? Mau ngasih hadiah buat Anda punya guru. Sampai saat dimana Anda pikir udah cukup lah. Padahal untuk ukuran kita, ya jauh dari cukup. Tapi untuk ukuran Anda yang saat itu udah cukup. Karena itu juga udah ngumpulin lama. Nggak banyak. 100.000 waktu itu. Berapa tahun yang lalu. Ya. Mungkin ya udah lebih dari 10 tahun yang lalu. Ya. Anda amplopin segitu tuh. Itu pun ngumpulin. Ya. Ngumpulin. Pas lebaran, Anda kasih dah tuh pas halal bihalal. Apa kata Anda punya guru? Anda terima, tapi ente yang lebih butuh. Anda balikin. Tuh, Anda nangis di situ. Cuma nggak langsung di depan beliau. Anda langsung pergi, duduk di belakang, dan Anda nangis. Kenapa? Bukan nangis karena ditolaknya, tapi sebegitu perhatiannya seorang guru sama Ana, sama kita, ya, sampai-sampai beliau bukan nolak mentah-mentah, tidak. Beliau udah bilang, Ana terima, tapi Ana kasih lagi karena ente lebih butuh. Karena dia tahu Ana ya cuma sekedar pelayan Grame dia. Ya, begitu. Segitu aja mantesin masih kurang, cuman ya emang kita mampunya segitu, gitu. Ya enggak? Kemudian kita lanjut. Wa qala Syamsul A'immah ini bukan Hawani, ganti nih. Ini Al-Hulwani. Al-Hulwani. Wa qala Syamsul A'immatil Hulwani, innama niltu hadzal ilma bi ta'dhimil ilm. Karena kenapa dia bilang Hulwani? Karena ini juga keterangan ini, ibarat ini ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Dan ini perkataan Imam Hulwani. Syamsul A'immah Al-Hulwani, ya, mataharinya umat, telah berkata mataharinya umat. Siapa? Imam Hulwani. Apa kata beliau? Innama niltu hadzal ilma bi ta'dhimil ilmi. Sesungguhnya aku mendapati ilmu ini karena dengan mengagungkan ilmu. Dengan mengagungkan ilmu. Gara-gara ngagungin ilmu, sampai-sampai lakopnya julukannya matahari umat. Oh, Masya Allah. Lanjut, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yata'allamul muta'allimu masyarratal mu'allimi bitawadu wat tamalluk wat du'a wal khidmah wan nusrah wa ghairi dzalik. Wa yuqaddamu haqqu ustadzihi ala haqqi abawaihi wa sairil muslimin. Wa kama qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, khairul abai man 'allama. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, innamal muallimu abun lakum mislul walidi liwaladi bal huwal walidu alal haqiqah. Fa innal aba sababul hayatil faniyah wal muallima sabatul hayatil baqiyah. Wa lidzalika yuqaddamu haqqun hu ala haqqul abawain. Iya, habisin. Wa qala ba'duhum
al-aba'u salasa, abun rabbak, wa abun waladak, wa abun allamak, wa khairal aba'i man allamak. Qala Yahya bin Mu'adz, al-muallimu khairun min abaikum wa ummahatikum, lianna abaakum wa ummahatikum yahfazuna min narid dunya, wa muallimul khairi yahfuzu min naril akhirah. Wa fil khabar qila li Iskandari dzil qarnain, lima tu'azzimu ustazaka aksara min abawai. Faqala lianna abi anzalani mis samai ilal ard, wa ustazi yarfa'uni min ardi ila sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tawadhu' ma'al muallim. Tawadhu' ma'al muallim. Bersikap tawadu kepada guru. Karena kalau bersikap sombong, waduh, ini repot. Ilmu nggak akan nyantol ke kita, ilmu nggak akan nempel ke kita. Karena apa? Ilmu hanya bisa didapati dengan cara kita tawadu, dengan cara merendahkan diri kita di hadapan ilmu. At-tawadhu' ma'al muallim. Wa yatlubul muta'allimu masarratal muallimi bit-tawadhu'. Dan seorang pelajar, seorang murid itu yatlubu masarratal muallim. Ya, harus berusaha untuk menyenangkan, masarrah, menyenangkan gurunya dengan bersikap tawadu. Jadi kita nih harus berusaha gimana caranya nyenengin kita punya guru, ya diantaranya dengan sikap kita yang tawadu, tamalluk. Tamalluk itu caper. Ya, caper kalau bahasanya. Ngambil hati guru, bagaimana caranya? Itu kalau dalam hal-hal lain, ya, caper itu dilarang. Tapi kalau dalam menuntut ilmu, caper itu diperintahkan. Ya, nanti ada keterangannya. Tamalluk, wad du'a, dan berdoa, wal khidmah, dan berkhidmat atau melayani, wan nusrah, dan menolong, wa ghairi dzalik, dan selain hal tersebut. Ini ya bagaimana caranya kita sebagai seorang murid berusaha menyenangkan atau nyenengin guru dengan tawadu kita, dengan tamaluk kita, dengan doa kita, dengan pelayanan atau khidmat kita, ya, dan pertolongan. Artinya kita nolongin guru punya apa, misalkan ya butuh apa ke kita, minta bantuan apa ke kita. Nah, ini kita, ya, kita kalau bisa mampu untuk menolong, tolong. Karena memang ini salah satu kita untuk salah satu jalan bagaimana ilmu yang kita dapati jadi manfaat. Kemudian taqdimul haqqil muallim ala haqqi walidayh. Untuk fasal ini kita harus hati-hati nih. Fasal ini kita harus hati-hati. Jadi artinya begini. Maknanya nih, taqdimu haqqil muallim, mendahulukan haknya guru atas haknya orang tua. Benar-benar diperhatikan, disimak. Jadi jangan salah kaprah. Wa yuqaddimu haqqa ustadzih ala haqqi abawaihi wa sairil muslimin. Hendaklah seorang murid mendahulukan hak gurunya atas hak kedua orang tuanya dan seluruh kaum muslimin. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, khairul aba man 'allamak. Sebagaimana Nabi bersabda, sebaik-baiknya orang tua adalah man 'allamaka, orang yang mengajari engkau. Itu sebaik-baik orang tua. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, innamal muallim abun lakum. Sesungguhnya guru itu adalah bapak atau orang tua buat kalian. Mislul walid liwaladi, seperti orang tua kepada anaknya. Ya, jadi
muallim ini adalah abun juga, orang tua juga buat kita. Bahkan huwa, yaitu muallim, guru, bahkan guru itu al-walid 'alal haqiqah. Kata Imam Ghazali, bahkan guru itu adalah ayah orang tua dalam arti yang hakikinya seperti itu. Orang tua yang hakiki adalah muallim. Kenapa? Fa innal aba sababul hayatil faniyah. Karena sesungguhnya orang tua menjadi sebab hidupnya kita di dunia yang fana. Orang tua kita, kandung kita, itu hanya menjadi penyebab adanya kita di dunia yang fana ini. Wal muallim, dan guru, sababul hayatil baqiyah, menjadi penyebab kehidupan yang kekal nanti buat di akhirat. Sebagaimana yang dikatakan, orang tua kandung menurunkan kita ke dunia, guru kita, orang tua yaitu guru kita, yang menaikkan kita dari dunia ke akhirat. Walidzalika, oleh karena itu, yuqaddamu haqquh ala haqqil abawain, didahulukan haknya atas hak orang tua. Nah, kenapa kok ini lebih didahulukan? Ya, sebab ada pendapat bahkan di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, ya, itu dijelaskan ada di dalam masalah ini memang banyak perselisihan. Artinya begini, tetap bahwa hak orang tua lebih didahulukan, walaupun hadis-hadis keterangan-keterangan banyak yang lebih mendominasi agar guru lebih didahulukan ketimbang orang tua. Bahkan di dalam hadis Imam Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Utsman bin Affan, salah satunya yaitu ada tiga golongan yang bisa memberikan syafaat kelak nanti kita di yaumil qiyamah. 3 golongan, bukan syafaatul uzma, syafaat biasa. Yang memberikan kita syafaat ada 3 golongan. Yang pertama adalah para anbiya, yang kedua para ulama, yang ketiga para syuhada. Para ulama, mereka para ulama yang diantara ulama-ulama tersebut adalah guru-guru kita, otomatis kita mendapatkan syafaat mereka kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang menjadi salah satu dasar juga. Nah, di dalam kitab Mukhtasar Ihya itu dijelaskan bahwa masalah hak, maka untuk tawassut kita harus melihat proporsional agar seimbang. Artinya begini, ketika hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, guru merentahin, maka dia yang didahulukan. Ketika hal-hal yang berkaitan dengan hal selain ilmu, maka orang tua yang didahulukan ketimbang guru. Artinya masing-masing biar kita bisa memberikan haknya. Sepaham ya? Ya, jadi hak mereka orang tua juga harus didahulukan ketika memang hak tersebut berkaitan dengan beliau. Ya. Ketika yang hal-hal guru, yaitu yang berkaitan dengan ilmu, maka dia lebih didahulukan. Ya, misal saatnya kita, waktunya kita ngaji, misalkan orang tua ngelarangnya cuma jangan ngaji hujan, cuma sekedar hujan atau gerimis, sekedar gerimis. Enggak. Kita tetap misalkan ngaji, bukan berarti kita durhaka sama orang tua. Ya. Kenapa? Karena alasan ini tidak berkaitan dengan haknya orang tua. Tapi ini sedang berkaitan dengan haknya guru. Begitu. Ya. Ketika orang tua sakit, jangan ngaji, ma minta temenin ya, misalkan, atau bapak minta temenin nih, jangan ngaji dulu ya, guru suruh ngaji, misalkan. Maka kita dahulukan hak orang tua, karena itu berkaitan dengannya. Jadi bisa dipahami ya, hak-haknya masing-masing, begitu. Ya.
Wa qala ba'duhum al-aba salasatun. Sebagian ulama mengatakan orang tua atau bapak itu ada 3. Abun rabbak, itu orang tua yang rabbak, yang mendidikmu, yang membesarkanmu. Wa abun waladak, dan orang tua yang melahirkanmu. Wa abun allamaka, dan orang tua yang mengajarkanmu. Jadi guru itu orang tua kita juga. Guru itu orang tua kita juga. Nah, ini juga yang menjadikan kenapa banyak para ulama yang lebih mendahulukan guru ketimbang orang tua kandung. Kenapa? Karena kalau dilihat dari sini keterangan ini punya 2 keunggulan. Yang pertama, kalau tadi dibilang orang tua itu ada 3. Orang tua yang membesarkan, orang tua yang melahirkan, dan orang tua yang mengajarkan. Ya. Nah, dalam hal ini orang tua yang mengajarkan dia punya 2 status. Dia juga orang tua, dia juga mengajarkan. Kalau yang melahirkan, ya, dia satu keunggulan, yaitu dia hanya melahirkan. Makanya statusnya orang tua. Bisa paham? Ya. Wa khairul aba man 'allamak, dan sebaik-baiknya aba, ya, yaitu orang yang mengajarkanmu. Qala Yahya bin Mu'adz, telah berkata Yahya bin Mu'adz Razi, al-muallim khairun min abaikum wa ummahatikum. Ya, muallim itu khairun, lebih baik, min abaikum wa ummahatikum, daripada aba kalian, bapak-bapak kalian dan ibu-ibu kalian. Kenapa? Li'anna aba'akum wa ummahatikum yahfazuna min narid dunya. Karena sesungguhnya ayah-ayah kalian, ibu-ibu kalian, mereka menjaga kalian dari api dunia. Orang tua kandung kita menjaga kita dari api dunia. Wa muallimu, ya, wa muallimul khair yahfazu min naril akhirah. Dan muallim, ya, yang baik itu dia menjaga daripada api akhirat. Wa fil khabar, dan di dalam hadis khabar qila, dalam khabar qila dikatakan li Iskandari Dzulqarnain, kepada Raja Iskandar Zulkarnain. Ya, ini namanya Zulkarnain kalau kita. Dzulqarnain maksudnya Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain. Lima tu'azzimu ustadzaka aktsara min abawaik. Faqala li anna abi anzalani minas sama ilal ard wa ustadzi yarfa'uni minal ard ila sama. Nah, ini keterangan yang tadi Anda sampaikan, ya, punya ternyata dikatakan kepada Raja Iskandar Zulkarnain, lima tu'azzimu ustadzak aktsar min abawaik. Kenapa engkau mengagungkan gurumu lebih besar, lebih banyak daripada kedua orang tuamu? Jadi ternyata Raja Iskandar Zulkarnain ini mengagungkan gurunya melebihi mengagungkannya dia kepada orang tua kandungnya. Lantas ditanya, kenapa kok ente lebih mengagungkan guru ente ketimbang orang tua ente? Bahasa kitanya begitu. Faqala, Raja Iskandar menjawab, li anna abi, karena sesungguhnya ayahku anzalani minas sama ilal ard. Dia telah menurunkan aku dari langit ke bumi, ke dunia. Wa ustadzi, dan guruku, yarfa'uni, yang mengangkatku dari dunia ke langit. Tadi yang dibilang, ya. Nah, itu. Seperti itu, ya. Kemudian lanjut, al-karamu ma'al muallim. Al-karam ma'al muallim, ya, memuliakan guru. Dermawan, ya, kalau bahasa kitanya memuliakan dengan cara dermawan ma'al, kepada guru. Wala yabkhal muta'allim bi syai' min malih an ustadzi, dan wala yabkhalu, jangan pelit muta'allim, si murid, bi syai'in min malihi, dengan sesuatu daripada hartanya, an ustadzihi, kepada gurunya. Wa yahmilu ma yasma'u min khatayahu ala ahsani ta'wil,
yahmilu ma yasma' min khotoyahu. Dia membawa apa yang yasma', apa yang dia dengar daripada kesalahan-kesalahannya, ya, ala ahsani ta'wil, dengan penafsiran terbaik. Dia membawa apa yang dia dengar, ya, min khotoyahu, daripada kesalahan-kesalahannya, dengan penafsiran terbaik. Kama qala Nabi alaihi salatu wasallam, hamlul mu'min 'ala shalah huwa aqrab minal falah wa huwal fawzu wan najat. Membawa seorang mukmin 'ala shalah, ya, membawa seorang mukmin kepada kebaikan. Siapa yang membawa? Ya, tentunya guru kita. Membawa seorang mukmin kepada kebaikan, huwa aqrabu fil falah. Dia lebih dekat kepada keberhasilan. Wa huwa al-fawzu wan najat, yaitu, ya, al-fawz, kemenangan dan keselamatan. Jadi ini guru kita, ya, yang membawa apa yang dia dengar daripada kesalahan-kesalahannya. Dia setelah kita uraikan, saya punya kesalahan begini, dia cerita, kita lagi konsultasi lah. Kemudian dia olah itu apa yang udah kita utarakan dengan penafsiran terbaik mereka, ya, sehingga bisa ngerubah kita bisa semangat lagi. Yang tadinya kita udah down, yang tadinya kita udah sampai pada titik terendah kita bisa semangat lagi. Ya, sampai situ ya dulu deh. Allahu a'lam bissawab. 1, 2. 8 kali insyaallah kelar 8 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairil khair wa 'anahum 'alaihi wa waffiqna lil khair wa 'ina 'alaihi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana